dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan implementasi K-means clustering pada sistem rekomendasi pengelolaan keuangan pribadi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Revaldo Gresio Pasongli. Saya Revalta Patriza. Saya Lucky Pujiano Santiko. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan keuangan pribadi menjadi tantangan besar bagi mahasiswa dan pekerja muda. Banyak orang kesulitan menyeimbangkan antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Masalah umum yang sering muncul yaitu tidak tahu kemana uang habis setiap bulan, tidak memiliki strategi menabung, belum mampu membedakan pengeluaran produktif dan konsumtif. Melalui kemajuan artificial intelligence, sistem rekomendasi dapat membantu memberikan saran finansial personal berdasarkan pola pengeluaran pengguna dengan analisis data sederhana. Sistem bisa mengenali tipe kebiasaan finansial seseorang dan memberikan saran seperti kurangi pengeluaran di hiburan atau alokasikan 10% penghasilan ke tabungan darurat. Urgensi proyek. Yang pertama ada solusi edukatif, yaitu memberi umpan balik sederhana berbasis data, bukan sekadar tips umum. Kedua, masalah aktual. Tingkat literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah, sekitar 49%. Target pengguna, mahasiswa, karyawan muda, atau pengguna aplikasi keuangan pribadi. Nah, dampaknya ini membantu masyarakat mengembangkan kebiasaan finansial sehat secara otomatis dan mudah. Selanjutnya ada studi literatur. Yang pertama ada Kumar dan Malik pada tahun 2018, Personal Finance Management Using Machine Learning Techniques, menggunakan K-means clustering untuk analisis perilaku finansial. Hasilnya mampu menentukan 3 tipe pengeluaran utama pengguna. Yang kedua ada Suryaningsi dan Prasetyo pada tahun 2020, Implementasi of K-means Algorithm from Financial Behavior Classification, mengelompokkan pengguna e-wallet berdasarkan kebiasaan transaksi. Ditemukan hubungan kuat antara pola transaksi dan kebiasaan menabung. Yang ketiga ada Singh et al. 2021, Data Driven Personal Budget Rekomendasi System, menggunakan data pengeluaran individu untuk memberi saran anggaran adaptif, pendekatan unsur profession learning. Yang keempat ada Zaki et al. Tahun 2022, Based Financial Planning Using Clustering and Rule-Based Rekomendasi, kombinasi K-means dengan sistem aturan sederhana untuk memberi saran finansial. Yang kelima ada Lee dan Park pada tahun 2024, Hybrid Intelligence System for Personal Finance Advisor, sistem cerdas berbasis data real-time pengeluaran dan preferensi pengguna. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan metodologi. Metode yang digunakan pada sistem rekomendasi ini adalah algoritma K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau K berdasarkan kemiripan karakteristik. Algoritma ini bekerja dengan menentukan jumlah cluster atau K, memilih titik pusat awal atau centroid, menghitung jarak tiap data ke centroid menggunakan rumus Euclidean, lalu mengelompokkan data ke centroid terdekat. Posisi centroid diperbarui hingga hasilnya stabil. Implementasi pada sistem rekomendasi pengelolaan keuangan pribadi, yaitu mengelompokkan pengguna berdasarkan pola pengeluaran, inputnya, rasio pengeluaran tiap kategori, lalu menghasilkan output, klaster kebiasaan keuangan. Ada hemat atau seimbang atau konsumtif. Pada sisi kanan
adalah flowchart metodologinya, yaitu yang pertama user menginput data pengeluaran, lalu dilakukan preprocessing atau normalisasi, lalu menentukan key-nya, clusternya dengan menggunakan elbow method, lalu berikutnya proses clustering, k-means, lalu klasifikasi pola pengeluaran, lalu sistem memberikan rekomendasi keuangan, lalu tertampil hasil ke pengguna. Berikut kita akan melakukan implementasinya. Berikut adalah sumber data atau datasetnya. Dataset diambil dari simulasi buatan yang menampilkan 6 kolom, yaitu user ID, food, transport, entertainment, savings, dan total income. Nah, di sini ada source code-nya. Sistem rekomendasi pengelolaan keuangan pribadi menggunakan algoritma k-means clustering. Yang pertama kita mengimport library-nya yang diperlukan, yaitu ada Pandas, ada NumPy, Matplotlib-Pilot, Skylearn Cluster, dan Skylearn Preprocessing. Nah, di sini ini Pandas PD, SPD itu untuk membuat atau mengelola dataset yang dalam bentuk tabel atau data frame. Yang kedua nih kita mengimport NumPy itu untuk menghitung numerik seperti array atau operasi matematikanya. Nah, terus selanjutnya Matplotlib-Pilot itu untuk menampilkan grafik seperti metode elbow-nya dan hasil clusteringnya. Nah, terus k-means dari Skylearn Cluster itu algoritma utama yang digunakan untuk melakukan clustering. Yang terakhir ini ada standar scaler itu untuk melakukan atau menormalisasi agar setiap fitur punya skala yang setara. Yang kedua, ini kita membuat dataset keuangan pribadi atau simulasi realistiknya. Nah, ini data ini menggambarkan pengeluaran dan pemasukan 10 pengguna. Kan ada user ID ada 10 tuh. Nah, di sini isinya ada food atau pengeluaran untuk makan, transport, pengeluaran transportasi, entertainment atau hiburan, saving atau tabungan, total income atau total pemasukan bulanan yang seperti dijelaskan tadi. Nah, dataset ini tuh disimulasikan dari atau bukan data asli ya, cuman data ini tuh disimulasikan saja, tapi masih realistik untuk contoh akademik. Jadi datanya nggak real. Nah, yang ketiga ini bagian preprocessing data atau normalisasi. Nah, ini user ID dihapus karena bukan variabel numerik yang mempengaruhi pada pola keuangan. Nah, terus standar scalernya itu buat mengubah semua fitur ke skala standar. Tujuan itu untuk mencegah fitur dengan angka besar seperti total income itu mendominasi hasil clusteringnya. Lanjut, ya, Pak. Lalu berikutnya bagian keempat, yaitu menentukan jumlah cluster optimal menggunakan metode elbow. Di sini ada WCSS, yaitu within cluster sum of squares. Artinya total jarak antar titik terhadap pusat cluster. Loop mencoba berbagai nilai K dari 1 sampai 10. Grafik elbow menunjukkan titik di mana penurunan WCSS mulai melambat. Titik itu disebut tekukan atau elbow.
Dari grafik, nilai optimal ditemukan di K sama dengan 3. Artinya data keuangan terbagi menjadi 3 kelompok perilaku finansial. Lalu berikutnya bagian kelima, yaitu penerapan algoritma K-means clustering. Model K-means dibuat dengan 3 cluster, sesuai hasil metode Elbow. Fungsi titik fit underscore predict dalam kurung, yaitu untuk melakukan fitnya untuk menghitung dan menentukan pusat cluster, predictnya untuk menetapkan setiap user ke salah satu cluster, 0, 1, atau 2. Hasil cluster ditambahkan sebagai kolom baru bernama cluster pada dataset. Lalu berikutnya bagian ke-6, yaitu visualisasi hasil clustering. Grafik scatter plot menampilkan sebaran pengguna berdasarkan 2 sumbu, yaitu sumbu X pengeluaran hiburan, sumbu Y tabungan. Warna berbeda menunjukkan kelompok atau klaster yang berbeda. Hasil visualisasi membantu melihat perilaku finansial tiap kelompok, misalnya konsumtif, hemat, dan seimbang. Nanti visualisasinya akan ditunjukkan pada output. Lalu selanjutnya, bagian 7, sistem rekomendasi otomatis. Fungsi rekomendasi buka kurung tutup kurung memberikan saran otomatis berdasarkan klaster. Tiap klaster mempunyai interpretasi. Klaster 0 konsumtif, pengeluaran tinggi, tabungan rendah. Klaster 1 seimbang antara kebutuhan dan tabungan proporsional. Klaster 2 hemat, itu ada pengeluaran rendah dan tabungan tinggi. Hasil rekomendasi sistem ke kolom baru, yaitu rekomendasi. Selanjutnya, bagian 3, ringkasan hasil akhir. Ringkasan ini menampilkan data keuangan tiap pengguna, klaster tempat ia bergabung, dan rekomendasi keuangan pribadinya, berguna untuk evaluasi pribadi atau pembuatan laporan akhir proyek. Selanjutnya bagian 9 ada menyimpan hasil. Dataset hasil clustering beserta rekomendasi disimpan ke file .csv. File ini bisa digunakan untuk pelatihan model lanjutan, dashboard visualisasi, atau pengujian sistem berbasis web. Nah, yang selanjutnya ini output dari dataset awal. Ini menampilkan dataset awalnya yang berkolom user ID, food, transport, entertainment, saving, dan total income. Lalu di bawahnya menampilkan grafik elbow yang menunjukkan titik tekukan berada di sekitar K sama dengan 3. Jadi kita gunakan 3 cluster. Terus selanjutnya. Lalu Foto kedua. Selanjutnya pada foto kedua yang ada di sebelah kanan menampilkan hasil clusteringnya, yaitu seperti pada gambar, dan lalu di bawahnya ada grafik hasil clustering pengeluaran hiburan versus tabungan, seperti pada penjelasan pada source code tadi. Lalu berikutnya ada output yang ketiga. Berikut adalah hasil rekomendasi keuangan yang menampilkan user ID, klasternya dan rekomendasi, dan di bawahnya merupakan ringkasan data akhir. Sama saja cuma lebih lengkap. Berikut adalah tools-tools yang digunakan pada implementasi ini. Yang pertama ada Google Colab, platform online berbasis cloud untuk menjalankan Python tanpa instalasi. Google Colab ini digunakan karena praktis, gratis, dan sudah terpasang library data science-nya seperti Pandas, Scikit-learn, dan
Matplotlib. Yang kedua adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman utama yang mudah dipahami dan populer untuk artificial intelligence serta machine learning. Python ini digunakan untuk mengolah data, menerapkan algoritma K-means, dan membuat sistem rekomendasi. Lalu yang kedua adalah Pandas. Pandas adalah library untuk membuat dan mengelola dataset dalam bentuk table atau data frame. Digunakan juga untuk membaca, menampilkan, dan menyimpan data ke file CSV. Yang berikutnya ada scikit-learn atau sklearn, library machine learning Python. Ini digunakan untuk algoritma K-means clustering dan standard scalar atau normalisasi data. Lalu yang kelima adalah Matplotlib. Matplotlib adalah library untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Digunakan untuk menampilkan grafik elbow, menentukan jumlah cluster optimal, dan visualisasi hasil clustering. Lalu yang terakhir adalah NumPy. NumPy adalah library untuk operasi numerik dan array, yang digunakan untuk perhitungan matematis dalam proses clustering. Selanjutnya, kesimpulannya, sistem rekomendasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis K-means clustering ini mampu mengelompokkan pengguna menjadi tiga tipe utama, yaitu konsumtif, seimbang, dan hemat, berdasarkan pola pengeluaran dan pendapatan mereka. Dengan menggunakan dataset keuangan sederhana yang mencakup kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, tabungan, dan total pendapatan sistem, ini memberikan rekomendasi otomatis yang membantu pengguna mengatur keuangan secara lebih bijak. Metode K-means dipilih karena mudah diimplementasikan, efisien dalam menangani data numerik, serta menghasilkan hasil clustering yang mudah diinterpretasikan untuk mendukung pengambilan keputusan finansial pribadi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.